Apa nafsu itu? Wujudnya nafas. Jadi selama kamu masih punya nafas, itu jasad keinginanmu, keinginan nafsumu bersama dengan jasad itu masih membara. Maka yang mati itu apa? Yang mati itu nafsu. Coba kita cek dalam surat Ali Imran ayat 185 ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi yang mati itu nafsu, diikuti oleh jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa ba'da. Ini sambil duduk-duduk kita take video daripada nganggur. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan tentang diri kita. Jadi kaji agama itu tidak mengkaji di luar diri, tapi mengkaji diri kita. Nah, diri itu ada yang namanya jasad, yang pertama, kemudian jisim, lalu basyar, lalu insan, lalu dalamnya lagi namanya uns atau ins. Jadi insun atau unsun. Jadi jadi gini ya. Jadi namanya jasad. Jasad totalitas badan kita ini jasad, jasadun. Jisim itu bagian-bagian. Tangan ini dari sini sampai pergenaman jisim. Lalu basyar. Basyar itu kulit. Totalitas kulit kita ini. Ini sudah pada sifat. Ya, sifat sudah totalitas. Jadi kalau jasad itu belegere badan kita, kalau jisim itu bagian-bagian, kalau basyar itu sudah masuk pada sifat, yaitu basyar itu kulit. Lalu ada namanya setelah itu insan. Insan itu sudah sifat yang lebih dalam lagi. Sifat insaninya atau unsuyah atau unsun atau insi. Lalu ada sifat bersama dengan insi itu adalah jinni, al-jinnu. Lalu dalam lagi ada sifat rahmah. Sifat rahmah itu ada dalam hati kita yang disebut dengan iman, ya toh. Lalu ilmu, nikmat, takwa. Lah, kemudian ketika bersama dengan jasad ini disebut dengan nafsu. Baik, satu persatu ya. Ini kalau enggak dicermati kita sering keliru. Maka kalau dikaitkan dengan Idul Fitri ya, kembali kepada fitrah. Lah, fitrah itu apa? Fitrah itu asal kejadian manusia itu. Asal kejadian manusia atau asal kejadian diri kita yang belum dibersamai oleh iman. Jadi bersifat fisik. Maka kita cek misalnya dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 30 gitu. Itu fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka tegakkan berarti enggak tegakkan, maka tegakkanlah. Jadi ada yang menegakkan. Siapa yang menegakkan? Yang disuruh menegakkan adalah iman yang sifatnya rahmah dalam dada. Apa yang ditegakkan? Dirimu. Nah, diri yang mana itu yang ditegakkan? Wajhaka yang mana? Ditegakkan pada apa? Pada din, yaitu tatanan, pola, menghormati, menghargai apa, siapa tanpa membeda. Apa yang ditegakkan? Ya fitrahmu itu. Loh, kenapa? Nah, karena dalam fitrahmu yang secara fisikal, yaitu ada jasad, ada jisim, ada basyar, ada insan, ada jin. Ini nggak lurus aslinya. Dialah yang disebut dengan materialistik, hedonistik. Apa materialistik itu? Ya jasad kita ini perlu materialistik, perlu materi. Dalam bahasa Kalmaknya namanya perut. Gitu. Jadi manusia itu perut. Dorongan kita untuk melakukan sesuatu itu karena ingin menguasai materi untuk memuaskan perut kita. Nah, sedangkan Sigmund Freud lebih lagi, kita melakukan sesuatu semuanya itu ingin menikmati, hedonistik atau libido seks. Jadi wong ini khusus mungkin untuk laki-laki ya, bagi Fred barangkali, wong golek duit lalu mek gawe memuaskan yang sifatnya libido seks.
Artinya dorongan untuk memuaskan, dorongan untuk mendapatkan kenikmatan, kepuasan yang bersifat libido seksual. Makanya jasad ini semakin tua, dorongan itu semakin nemen itu. Baik dorongan libido seksualnya maupun dorongan ingin menguasai materi. Materialistiknya, sifat materialistiknya, sifat hedonistiknya libido seksual itu tambah tua jasad itu tambah nemen. Maka jangan dikira orang yang usianya sudah tua itu berhenti keinginannya, itu tambah nemen aslinya. Hanya terhalang oleh bahwa secara fitrah jasad kita ini tambah tua, tambah lemes, tambah gak kuat. Ya. Sementara keinginan tambah nemen. Nah, oleh karena itu kalau dia tidak diluruskan, kepada pola tatanan agama yang saling menghargai, menghormati, tidak hanya din saja, tapi adalah dinul qayyim. Apa dinul qayyim? Dinu Muhammad. Ya, kalau din atau Madin itu biasa saja. Tapi kalau Madinah Al-Munawwarah sudah dinul qayyim. Jadi tidak hanya Madinah tapi Al-Munawwarah, yaitu Al-Qayyim, din yang Al-Qayyim. Baik. Jadi basyariyah kita ini, maka kalau dikembalikan kepada Idul Fitri, kembali kepada fitrah, artinya apa? Artinya kita ini kembali kepada sifat basyariyah kita, kembali kepada apa sifat basyariyah? Materialistik, kembali kepada sifat jasadiah kita, kembali kepada sifat jismiyah kita, kembali kepada sifat insaniah kita. Apa insan itu? Sifat insan itu suka mengeluh, suka sambatan, atau kurang pandai berterima kasih dan lain sebagainya. Sifat jin itu apa? Ingin menguasai wilayah, ingin memperoleh jabatan dan lain sebagainya. Maka fitrah itu kembali ke situ, kembali kepada materialistik, hedonistik, hanya saja sudah dipimpin oleh iman. Apa pimpinan itu? Bahasa Arabnya imsak. Imsak. Imsak kan mengendalikan, berarti dia harus dikendalikan. Kenapa dikendalikan? Karena jasad, basyariyah, insaniah, lalu jiniyah, jismiyah dan lain sebagainya itu dibersamai oleh nafsu. Ada keinginan, maka nafsu ini harus dikendalikan. Apa nafsu itu? Wujudnya nafas. Jadi selama kamu masih punya nafas, jasad, keinginan nafsumu bersama dengan jasad itu masih membara. Maka yang mati itu apa? Yang mati itu nafsu. Coba kita cek dalam surat Ali Imran ayat 185 ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi yang mati itu nafsu, diikuti oleh jasad, dirasakan oleh jasad. Nafsumu mati, nggak ada keinginan, padahal jasadmu memerlukan asupan makanan, maka kamu ikut mati karena nggak ada keinginan. Kenapa? Karena jasad kita ini memerlukan asupan makanan. Nah, sedangkan keinginan untuk makan itu oleh nafsu. Maka yang mati itu bukan jasad, bukan manusia. Yang mati adalah nafsu, dirasakan oleh jasad. Nah, sekarang bagaimana manusia? Lah, manusia itu kan ghaib. Dia berasal dari yang ghaib. Manusia yang mengikuti imannya, dia tidak merasakan kematian. Alias manusia tidak mati. Mukmin tidak mati. Mukmin itu sifat iman. Nah, orang yang mengikuti imannya dia bersifat mukmin, sidik, amanah, tabligh, fatonah, ilmu, nikmat dan takwa. Ya tak? Dia tidak mati, dia justru wafat. Apa wafat itu? Wafat itu memperoleh balasan karena telah melaksanakan tugas dengan baik. Apa itu? Yaitu mengendalikan nafsu. Maka qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun 23 ayat 12 ya. Maka mukminlah yang menang. Kenapa menang? Soalnya mengalahkan nafsu. Maka mukmin tidak mati. Mukmin justru wafat, akan mendapatkan balasan. Apa balasannya? Ujur kan, wa innama tuwaffawna ujurakum. Mukmin mendapatkan ujur yaumal qiyamah. Pada saat terjadinya kematian nafsu diikuti oleh jasad, maka mukmin justru hidup. Selesai tugas mukmin untuk mendapatkan namanya balasan. Wujudnya apa?
Waman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka orang yang wusul, waman ini, orang yang wusul kepada Allah ialah mukmin ya toh. Orang yang bersama mukmin dia wusul kepada Allah. Dia bebas dari siksa api neraka, mendapatkan balasan surga. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mukminlah yang bisa mempermainkan dunia. Dunia ini hanyalah tipuan belaka. Oleh karena itulah mukmin itu hendaknya menjadi apa? Yang disebut khalifatullah itu ya mukmin itu. Nah, kenapa? Nah, karena dia menjadi wakil Allah, menjadi dalang. Kalau Allah itu dalang besar, ya, yang didalangkan, yang dilakukan oleh Pak Dalang itu semua wayang, termasuk Buto Cakil, ya. Allah itu dalang besar semuanya. Lah mukmin bisa mendalangkan dirinya, bisa mendalangkan lingkungannya, bisa mendalangkan itu kehidupan dunia dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, siapa manusia itu? Manusia adalah ghaib, dia berasal dari yang ghaib dan dia akan kembali kepada yang ghaib. Kalau kembali kepada yang ghaib berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun kemana? Karena berasal dari Allah kan, pasti kembali pada Allah, berarti ke surga. Maka manusia siapa itu? Manusia yang mengikuti imannya, dialah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka tidak semuanya orang itu ilaihi rajiun, ya. Manusia yang terbawa oleh nafsunya, dia akan disiksa bersama jasadnya, merasakan sakitnya kematian. Ya. Manusia yang mengikuti jasadnya, tidak mengikuti imannya, dia akan menjadi memeti, dihimpit bumi, ya, jadi makanan bumi dan lain sebagainya. Nah, manusia yang mengikuti imannya, dia tidak mati, justru mendapatkan balasan surga, tidak bisa masuk neraka. Kenapa? Ya, karena mukmin itu menegakkan sholat, surganya dibuka, nerakanya ditutup. Coba saya kembali lagi pada sholat ya. Yang melaksanakan sholat kan mukmin. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Surganya dibuka, nerakanya ditutup. Neraka jumlahnya 7 kan? Ditutup dengan 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isya. Rakaat pertama adalah menutup hawiyah, rakaat kedua sakok, rakaat ketiga lahzo. Ini ditutup maghrib itu. Maka malam kan, malam itu zulum itu dolim itu dosa di mana neraka gelap kan. Lalu masuklah agak malam lagi, namanya ini jahim, ya. Jahim, lalu sa'ir, lalu khutamah, dan terakhir adalah jahanam. Ini 4 rakaat isya ditutup. Bahkan malam masih ada lagi namanya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat Al-Isra itu. Masih ditutup dengan 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isya, semua tertutup, masih dikasih palang namanya nafilah, yaitu tahajud. Jadi nafilah palang. Datanglah subuh, rakaat pertama adalah ampunan. Ampunan apa? Ampunan tertutupnya 7 pintu neraka itu. Rakaat kedua adalah terbukanya 8 pintu surga disebut dengan rahmah. Apa itu? Pertama adalah Darussalam, Darul Muqamah, Darul Qarar, Jannatul Ma'wa, ada pada zuhur. Masuklah rakaat pertama asar, yaitu apa namanya? Asar. Rakaat pertama apa? Rakaat setelah Darussalam, Darul Muqamah, Darul Qarar, Jannatul Ma'wa. Terus Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Maqamun Amin, terus Jannatul Khulud. Jadi 8 pintu surga terbuka. Jadi surga itu 1, pintunya 8, makomatnya 4, kaplingnya 4, yaitu kaplingnya 4. Apa itu kapling Anbiya, kapling Siddiqun, kapling Syuhada, kapling Sholihun. Coba dicek dalam surat An-Nisa 69-70. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin, kapling ini Anbiya, wasiddiqin, kapling siddiqin, wasyuhada, kapling syuhada, wassolihin, kapling solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Jadi mukmin enggak bisa masuk neraka. Jadi yang innalillah itu adalah mukmin karena sholat itu tadi. Jadi sifat basyariah itu tidak bisa dimatikan, bisanya dikendalikan. Sifat basyariah, sifat
Yang pertama kan ini jasad kan, jasadiyah, jismiyah, basyariyah, insaniyah, insiyah, lalu jinniyah. Ini semua bersifat fisik ya. Kemudian iman ada dalam hati, ilmu dalam hati, nikmat dalam hati, takwa dalam hati. Semuanya itulah yang memimpin sifat jasadiyah, jismiyah, lalu basyariyah, insiyah, kemudian jinniyah. Ini dikendalikan. Kenapa? Karena sifat basyariyah ini, perkembangan jasadiyah ini dibersamai oleh nafsu yang berkeinginan. Baik, saya kira itu ya. Ini agak rumit ya. Tapi sebenarnya nggak rumit kalau kita kembali pada diri, tidak melihat orang lain itu mudah. Kenapa kita itu sulit memahami, bahkan bulat itu? Ya karena yang kita lihat orang lain itu. Yang kita lihat orang-orang itu bagaimana, terus kita terpaku pada Allahumma ja'alna minal aidin. Ya bukan itu sebenarnya. Jadi saya kira begitu, nanti nggak ada habisnya ini. Colong diputar bolak-balik. Nanti kita ulangi supaya diperoleh satu pengertian sehingga didapatkan paham yang benar, agar kita mampu mempraktekkannya secara tepat dan benar sehingga didapatkan paham yang benar, terhindar dari salah sehingga tidak salah paham. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.